Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada. Kapanpun teman-teman membuka video ini, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, pada sesi kedua ini, teman-teman kita akan membahas all about slide atau semua yang berkaitan dengan slide. Apakah itu menambah slide, menghapus slide, duplikat, mengcopy, ya, kemudian merubah layout slide, yang mengganti background slide. Jadi yang akan kita bahas hari ini berkaitan semuanya dengan slide. Nah, setelah itu baru nanti kita coba mengisi slide-nya dengan tulisan-tulisan atau materi-materi. Baik, teman-teman semuanya, di hadapan kita ini sudah ada namanya slide. Ya, begitu kita membuka PowerPoint, maka kita sudah disediakan satu buah slide dan langsung diberikan standar layout-nya seperti ini. Standar layout seperti ini standar layout untuk judul, ya, untuk judul. Jadi di sini judulnya apa? Click to add title, kemudian click to add subtitle. Jadi di sini judulnya apa, kemudian keterangan dari judulnya itu apa, ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen menambah sebuah slide, teman-teman tinggal klik saja new slide, ya. Ini otomatis langsung bertambah. Dan kalau kita tambah maka otomatis layoutnya, ya, layoutnya langsung diberi konten begini, ya. Judulnya apa, poin-poinnya apa, ya. Poinnya bisa jadi berupa penomoran balet atau penomoran berurut, bisa juga di poin-poin ini diisi dengan tabel, grafik, kemudian smart art, ya, atau gambar, ya, atau video, ya, bisa. Nah, kemudian kalau seandainya teman-teman membutuhkan slide yang mirip, teman-teman bisa duplikat, ya. Duplikat itu klik kanan di slide-nya ini, kita duplikat slide. Jadi ini nanti mirip. Miripnya itu maksudnya adalah isinya sama, backgroundnya juga akan sama. Tapi kalau teman-teman copy, kemudian teman paste, ya, pastikan di sini, ya. Nah, seperti ini. Ya, maka nanti yang muncul adalah tergantung pilihan pastenya, ya. Kalau seandainya formatting, ya desainnya ikut. Tapi kalau paste begitu saja, itu isinya, ya. Nah, ini menambah slide. Kalau misalnya teman-teman kelebihan slide, bisa dihapus, tekan aja delete, ya, seperti itu. Nah, itu cara-cara menambah slide. Kemudian yang kedua, misalnya teman-teman punya banyak slide, ya, punya banyak slide seperti ini. Saya duplikat lagi. Nah, duplikat lagi, ya. Kalau misalnya teman-teman pengen merubah atau memindahkan posisi slide-nya, ini tinggal tarik saja. Ini misalnya mau dipindah ke posisi yang ketiga, tukeran nih. Ya, tinggal ditarik saja begini. Nah, ya, tukeran ya. Nah, supaya nampak, kita klik aja ini, kemudian ini kita buat huruf A besar, ya, A. Kemudian yang ini B. Nah, seperti itu. Ya, kita tukar, ya. Klik, tahan, tarik. Seperti itu. Yang ini B, yang ini A. Ya. Nah, itu untuk memindahkan slide. Ya, duplikat sudah, copy sudah, memindahkan sudah. Nah, teman-teman, sekarang layout itu adalah medianya mau seperti apa, tampilannya mau seperti apa, teman-teman bisa menghapus atau bukan menghapus, memilih, ya. Memilih layoutnya dari sini. Yang pertama ada namanya layoutnya title slide, ya. Ini yang berkaitan yang tadi seperti judul, ya. Kemudian title and content, judul dan konten. Kontennya itu bisa berupa poin-poin, ya, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, gambar, atau video. Ya, kemudian section header, ini seperti tampilan header,
Ya, ada judul dan ada subjudulnya. Kemudian ada dua konten, ya, judul dan di bawahnya dua konten, ya. Kemudian ada compression. Compression ini dia judul, kemudian kontennya ada judulnya lagi. Nah, kemudian ada hanya judul atau kosong saja, ya, atau tampilannya seperti ini, content with caption, ya. Di sini isinya apa, kemudian di sini poin-poinnya, kemudian di sebelahnya ada video atau tabelnya juga boleh. Kemudian ada picture with caption, ya. Nah, ini gambar dan ada keterangan gambarnya. Nah, kira-kira layoutnya seperti itu. Cuman banyak para pengguna PowerPoint ini dia suka yang blank saja. Ya, blank saja artinya kosong, nanti mendesainnya ya terserah kita. Ya, kalau misalnya mau ditambah seperti ini juga bisa. Ya. Nah, seperti itu. Kita coba memberi teks dulu. Ini isinya mau kita isi apa ya? Misalnya adalah cara materi sesi kedua, ya. Di bawahnya materinya adalah bekerja dengan slide. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, ini bisa digeser-geser posisinya mau di posisi mana. Ya, bisa ditarik ke atas, bisa ditarik ke bawah, bisa dibesarin. Ya, kemudian posisinya mau bagaimana. Mau di sebelah kiri, mau di sebelah tengah, mau di sebelah kanan, ya itu terserah kita teman-teman. Ya. Nah, kemudian setelah kita pindah-pindah layoutnya, ya posisinya, teman-teman bisa tambahin misalnya ukurannya dibesarin, warnain, ya, kasih shadow, ditebelin, ditukar jenis fontnya. Ini kreasi kita saja ini, ya, terserah kita bentuknya mau seperti apa. Nah, gitu, ya. Kemudian yang di bawahnya bisa juga ditukar warnanya, ya. Nah, kemudian mau bentuknya seperti apa, ya, usahakan untuk memilih memilih sebuah font, memilih sebuah bentuk tulisan. Ini usahakan tulisannya jelas, ya, menarik dan mudah dibaca oleh peserta, ya, peserta atau konsumen. Nah, gitu. Jadi jangan membuat atau memilih tulisannya yang susah dibaca. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen menambahkan di sini, ya, ada sebuah kalimat apalagi, ya boleh saja. Ini teksnya juga bisa di copy menggunakan kontrol copy saja begini, ya. Nah, ini bisa. Nah, slide adalah sebuah media untuk menuangkan bahan presentasi. Nah, untuk menambahkan slide, kita bisa mengklik tools new slide. Nah, misalnya seperti itu. Nah, baik teman-teman, cara menginputkan atau mengisi tulisannya seperti itu, ya. Nah, atau kalau misalnya teman-teman mau nambah lagi bisa juga, ya. Ini kita buat otot kiri atau kita ke sini kan, ya. Kita ke sini, sorry. Nah, yang ini. Nah, mau menambah lagi boleh di copy, boleh juga teman-teman menambahkan dari sini, ya.
Nah, tapi kalau dari sini nanti ada kotaknya ini teman-teman. Kita coba ya. Ini ada kotaknya. Oh tidak ya. Nah, tidak ada kotaknya. Nih bisa ya. Nah, misalnya setelah menambah slide, kita bisa merubah layout slide ya. Layout slide disesuaikan dengan kebutuhan bahan presentasi. Nah, ya kita cari fontnya mau yang seperti apa. Begitu juga boleh. Kemudian kita tukar bentuk fontnya. Oh, tidak nampak ya. Nah, tidak usah pakai shadow. Oke, kita besarin. Nah, seperti ini. Kita buat rata kanan. Ya, seperti itu menambahkan teks teman-teman. Ini tergantung kreasi kita mau seperti apa, modelnya mau seperti apa. Nah, kemudian supaya tampilannya tidak polos, slide-nya kita kasih background. Nah, cara memberi backgroundnya teman-teman ya, teman-teman bisa memilih yang pertama dari klik kanan ya, klik kanan format background ya, bisa dipilih dari sini ya. Ini ada beberapa pilihan, atau kalau tidak mau klik kanan background bisa dari sini juga di menu desain, yaitu di paling sebelah kanan itu ada kotak dialog background, boleh diklik, munculnya sama seperti ini. Nah, yang pertama di sini ada format backgroundnya ada 4. Yang pertama fill, berarti warna ya, warnanya itu warna dituangkan ya, fill. Nah, kemudian picture correction ya, ini untuk mengatur gambar yang kita taruhkan sebagai background ya. Picture, pewarnaan gambar yang kita taruh sebagai background. Artistic effect juga sama ya, untuk memberikan efek artistik terhadap gambar yang kita taruh sebagai background. Baik, untuk fill ya, ini ada untuk fill ada 4 pilihan. Yang pertama solid fill. Kalau solid fill ini dia warna tunggal ya. Warna tunggal itu misalnya ya ini. Untuk mengubah warnanya ada fill color ya. Ini misalnya kita rubah jadi warna hijau muda seperti ini. Ini fill ya. Ya, fill satu warna. Kemudian di bawahnya ada transparansi untuk mengatur tingkat transparannya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu. Kemudian pilihan yang kedua adalah gradient fill. Ya. Ini udah masuk, sorry. Ini kita cancel dulu, kita reset background dulu ya. Nah, kalau gradient fill ya ini, kalau gradient fill ini. Nah, untuk gradient fill ya, ini ada beberapa pewarnaan ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama ada preset color, kita sudah langsung boleh memilih ya, kita sudah langsung boleh memilih mau seperti apa. Misalnya begini ya, langsung tampil ke situ ya. Atau kita mau mencoba untuk berkreasi sendiri, ini kita hapus dulu semua ya. Nah, ini kita hapus, minimal ada 2 deh, minimal ada 2. Nah, untuk mengatur pewarnaannya, kalau tidak mau dari preset ya kita reset. Nah, gradient fill, nah ini boleh dari tipe ya. Tipenya ini ada linear, radial, sama rectangular, path, dan set from detail. Nah, jadi teman-teman boleh memilih modelnya mau seperti apa. Kalau linear dia seperti ini ya, arah pewarnaannya itu linear dia, dari sudut kanan bawah ke sudut kiri atas ya, kemudian dari bawah ke atas. Nah, seperti itu dan seterusnya. Itu kalau linear. Kalau radial ya, radial ini pilihannya seperti ini ya, ada yang mengelilingi, yang di tengahnya memudarnya ya, atau sebaliknya bisa juga. Nah,
karena di sini ada directionnya ya, directionnya ada. Nah, kemudian ada rectangular juga ya. Rectangular tuh pilihannya seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman setelah itu teman-teman bisa merubah warnanya atau merubah warnanya dari yang ini ya, dari tab stopnya ini, dari stop positionnya ini warnanya mau apa, misalnya kuning ya, kemudian yang ini warnanya mau apa, misalnya hijau. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian tingkat kecerahannya mau kemana arahnya ya, transparansinya mau di bagaimanakan ini. Nah, bisa ditarik-tarik. Nah, ini bisa teman-teman setel. Misalnya di tengah-tengah pengen ada warna tambahan ya ditambah ya di tengah. Misalnya di sini mau pengen ada warna ungu misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita atur ininya ya. Nah, boleh ya seperti itu. Itu kalau seandainya teman-teman pengen memilih dari gradient fill. Kemudian yang ketiga, teman-teman kalau seandainya pengen memilih dari picture or texture ya. Kalau picture or texture ini adalah pilihan yang sudah tersedia, kita tinggal milih saja. Ini dia pilihannya, teksturnya seperti ini ya. Nah, kemudian kalau picture atau gambar, teman-teman boleh memilih gambarnya dari file, dari clipboard, atau dari clip art. Kalau file berarti gambar yang kita simpan, clipboard berarti gambarnya nggak keluar nih teman-teman. Nah, kalau clip art dia gambarnya dari Microsoft Office ya, ini dia gambar dari Microsoft Office. Kalau clipboard ini berarti gambar yang tadi kita copy ya, yang tersimpan di dalam clipboard. Karena kita tidak ada mengcopy gambar, berarti tidak ada gambar yang tersimpan di clipboard. Kalau file ya kita mengambil gambarnya dari hard disk kita, dari flash disk kita, pokoknya dari tempat penyimpanan di komputer kita ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu pattern fill. Ini seperti anyaman ya. Ini ada dua warna. Foreground berarti warna anyamannya, background berarti warna belakangnya. Jadi ini bisa ditukar-tukar juga. Baik, itu kalau seandainya teman-teman pengen memberikan background dengan cara dari format background ya. Namun kalau teman-teman pengen memilih dari desain ini boleh juga. Cuman kalau dari desain ini dia sudah langsung diberikan modelnya juga ya. Ini seperti ada bingkainya gitu kan. Nah, ini sudah langsung kita mengikuti desain yang disediakan oleh komputer. Ya, misalnya kita pilih ini. Nah, seperti ini ya. Ini sudah langsung ada desainnya langsung ya, udah ada backgroundnya, udah ada desainnya, kita bisa nambahin stylesnya saja ya, stylenya ada di sini. Nah, ini, nah misalnya begini, di pinggirnya jadi berubah deh. Nah ya, kemudian pewarnaannya juga bisa ya. Nah, efeknya seperti itu. Nah, berubah ya. Oh, ini karena di sini. Baik, teman-teman, begitu cara memberikan background ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai slide ya. Disambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.